Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah pengembangan kepribadian. Hari ini kita memasuki materi pertama. Sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam perlindungan dan diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan kemudahan segala urusan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Setelah itu, kita mulai sama-sama materi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang budiman, pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang berkarakter, berjiwa nasionalisme, demokratis, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mencipta warga negara yang cerdas, demokratis, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, berwawasan global, berjiwa patriotik, cinta tanah air, dan religius, mampu berpikir komprehensif, integral dalam membina dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan berdasarkan falsafah Pancasila dan kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa urgensi pendidikan kewarganegaraan? Belajar pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya belajar tentang keindonesiaan, yaitu belajar menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan cinta tanah air, membekali pengetahuan dasar seperti etika dan berpikir kritis, menumbuhkan rasa kerjasama, memahami kebinekaan, membantu solusi untuk mengatasi bidang studi dalam mengaplikasikan ilmu. Lalu, mengapa pendidikan kewarganegaraan diterapkan di perguruan tinggi? Yang pertama adalah karena ini bagian dari pengamalan manusia secara universal dalam mempelajari nilai-nilai kemanusiaan, hak dan kewajiban untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, karena ingin mencetak dan menjadikan warga negara yang baik, terdidik dan cerdas, to be good and smart citizen. Yang ketiga, karena ini merupakan MKU atau mata kuliah wajib umum yang tergabung dalam beberapa mata kuliah seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Kemudian seperti apa konsep pendidikan kewarganegaraan? Secara etimologis, PKN atau pendidikan kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Sedangkan kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu negara. Secara yuridis, PKN merupakan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 2, bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Lalu, secara teoritis, kewarganegaraan menurut para ahli, yang pertama Henry Randall White pada tahun 1790 mendefinisikan pengertian PKN secara teoritis adalah sebagai ilmu tentang kewarganegaraan, hubungan antar manusia baik secara individual maupun kelompok, ataupun hubungan manusia dengan negaranya. David Kerr dalam bukunya yang berjudul Citizen Education
An International Comparison tahun 1999 menyebutkan bahwa secara luas pendidikan kewarganegaraan adalah proses yang mempersiapkan pemuda atas peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Selanjutnya, menurut Mervyn Panjaitan, pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda agar dapat berpartisipasi dengan aktif menjadi warga negara yang demokratis. Selanjutnya, apa saja landasan pendidikan kewarganegaraan? Ada historis, ada yuridis, ada sosiologis, dan pedagogis. Secara historis, substansi PKN dimulai sejak sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Kebangkitan Nasional 1908, Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Secara yuridis, landasan utamanya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian batang tubuh, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 ayat 1. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, SK Dirjen Dikti 43 Tahun 2006 Pengembangan Mata Kuliah Kepribadian, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat 2. Kemudian secara sosiologis, pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang mengajak masyarakat berjuang mempertahankan, menjaga, dan memelihara bangsa dan negara diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Terakhir, pedagogis, sebagai warga negara yang sudah dewasa dan sebagai warga negara terdidik, maka PKN berupaya untuk mendidik warga negara muda yang kelak dewasa dapat berwawasan luas terhadap negaranya, bahwa NKRI ini sangat luas wilayahnya dan memiliki keluasan mental seluas Indonesia dan kekayaan rohani sebanyak dan semajemuk Indonesia. Pemirsa yang budiman, pendidikan kewarganegaraan menjadi begitu penting. Lalu, jika pendidikan kewarganegaraan itu penting bagi suatu negara, adakah PKN di negara lain? Yuk kita lihat. Jika di Indonesia disebut dengan pendidikan kewarganegaraan atau disingkat PKN, maka di Singapura PKN disebut dengan Moral Education. Di USA atau Amerika Serikat, Civic Education. Di Inggris, Citizenship Education. Kemudian di Meksiko, Education Civicus. Di Australia, Civis. Di Arab, Ta'limul Muwatanah atau Tarbiyatul Wataniyah. Dan di Malaysia juga ada dengan nama Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki dinamika yang progresif. Suatu kenyataan bahwa PKN telah mengalami beberapa perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode, dan sistem evaluasi dari mulai awal abad 21 sampai saat ini. Dinamika pendidikan kewarganegaraan sangat diwarnai oleh kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, terjadinya disintegrasi etnik, dan juga struktur sosial masyarakat memaknai secara luas NKRI dengan wawasan yang beragam. Lalu adakah tantangan terhadap pendidikan kewarganegaraan ini? Tentu, era globalisasi yang ditandai perkembangan iptek mengakibatkan perubahan dalam tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Hal ini tentu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa. Juga, pemerintah berkewajiban mendidik kembali generasi muda dalam menggunakan kecanggihan iptek untuk menumbuh kembangkan modal sosial,
serta harus dengan usaha sadar mempersiapkan generasi muda yang cinta tanah air dan berani berkorban membela bangsa, serta melatih generasi muda dalam berpikir kritis, analitis, dan berperilaku demokratis sesuai dengan Pancasila. Lalu apa dampak globalisasi bagi warga negara? Kita lihat dampak globalisasi bagi warga negara yaitu munculnya beberapa tipe warga negara. Yang pertama adalah Sponge Citizen, yaitu generasi yang tidak memiliki pendirian. Yang kedua, Stone Citizen, yaitu generasi tipe batu, yaitu sulit menerima pandangan orang lain. Dan yang ketiga, Generator Citizen, yaitu warga negara yang baik dan ideal, mampu beradaptasi aktif, dan warga negara yang cerdas dan baik. Pertanyaannya, kita ada di kelompok mana? Nah, sebagai pembahasan terakhir, kita perlu untuk selalu mengingat ucapan dari Tan Malaka bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Sudahkah kita memiliki dan mengalami itu? Akhirnya, para pemirsa yang budiman, usai sudah materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Tentu, saya berharap materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kehilapan dan kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.